Bismillah dalam buku Sahih Wasiat Rasulullah SAW, wasiat ke-35, siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, dia akan mendapat pahala yang sama. Dalam suatu hadis yang artinya, dari Jarir bin Abdillah berkata, suatu kali di pagi hari kami bersama Rasulullah SAW. Lalu datanglah suatu kaum yang setengah telanjang berselimutkan kain dengan membawa pedang mereka. Mereka suku Mudar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW saat melihat kondisi kemelaratan mereka. Beliau lalu masuk, kemudian keluar, lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Beliau lalu bangkit, berkhutbah dan mengucapkan ayat yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Setelah setiap orang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, sedikit gandumnya, dan kormanya, saat itu pula datang seorang pria Ansor membawa sebuah karung di mana dia sudah tidak kuat membawanya. Kemudian sesudah itu diikuti oleh orang banyak yang bersedekah sampai kulihat ada 2 gundukan besar yang terdiri dari makanan dan pakaian. Dan kulihat pula wajah Rasulullah SAW menjadi berseri. Lalu beliau bersabda, siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala, dan ditambah pahala yang melakukannya tanpa mengurangi pahalanya. Dan siapa yang memberi contoh yang jelek dalam Islam, dia akan mendapat dosa ditambah dosa yang melakukannya tanpa mengurangi dosanya. Sebenarnya setiap perbuatan sudah ada sebelumnya. Hanya saja apabila mulai dilakukan, maka siapa yang memulainya, dia akan seolah memberi contoh. Maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Adapun maksud sunnah dalam sabda beliau adalah memulai perbuatan yang sesuai dengan sunnah beliau dan bukan membuat sesuatu yang baru. Karena membuat sesuatu yang baru yang bukan dari Islam akan tertolak pahalanya. Maka maksud dari memberi contoh yang baik, ada yang memulai melakukannya, seperti pria yang memulai bersedekah di atas. Syekh Utsaimin berkata, sunnah dalam Islam ada 3 macam. Sunnah syai'ah seperti bid'ah, karena Nabi SAW bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Sunnah hasanah ini dibagi 2. Pertama, sunnah yang sesuai dengan syariat, seperti sholat tarawih, karena Nabi SAW pada mulanya membolehkan melakukannya dengan seorang imam. Lalu beliau tinggalkan karena khawatir menjadi wajib. Lalu pada masa Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau menganggap sebaiknya orang-orang dikumpulkan pada suatu imam dan dilaksanakanlah. Maka beliau dianggap memberi contoh yang baik dalam Islam karena dia menghidupkan sunnah yang hampir ditinggalkan. Kedua, menjadi orang yang pertama kali melakukannya, seperti pria di atas yang memulai bersedekah dan kemudian diikuti oleh orang-orang. Demikian di dalam Sahih Wasiat Rasulullah SAW.